Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah regresi terapan ya. Jadi untuk pertemuan minggu ke-7. Ya, kita masuk pokok bahasan baru yaitu regresi polinom. Ya. Ya, model regresi ordo 2 dengan satu variabel prediktor itu kalau dituliskan seperti ini. Ya, ini namanya regresi polinom ordo 2 dengan satu variabel prediktor. Ya, perlu diperhatikan di sini, kalau data aslinya itu saya menggunakan X besar I berpasangan dengan YI, maka kalau dinyatakan dalam regresi polinom ordo 2 dengan satu variabel prediktor, maka lambangnya prediktornya berubah jadi X kecil. Nah, jadi X kecil I itu sama dengan X besar I min X bar. Berarti apa? Persamaan 3.1a ini menyatakan regresi polinom ordo 2 dengan satu variabel prediktor. Berarti di sini variabel X-nya dinyatakan dalam bentuk simpangan rata-rata. Simpangan itu artinya selisih dengan rata-rata. Gitu ya. Kenapa dilakukan variabel simpangan terhadap rata-rata? Tujuan yang pertama adalah untuk mengurangi multikoliniaritas antar variabel prediktor. Nah, kalau nggak percaya nanti bisa kita cek. Kalau saya menggunakan data asli, misalkan ini saya ganti X besar I, di sini X besar I kuadrat, maka X besar I dengan X besar I kuadrat itu cenderung berkorelasi tinggi. Nah, bisa Anda cek dengan Minitab, Anda punya data X misalkan ya, kemudian taruh aja X-nya di X1, di C1, kemudian Anda kuadratkan, X kuadrat taruh di C2, Anda korelasikan X dengan X kuadrat, itu nilai korelasinya pasti tinggi. Tinggi itu ya. Sehingga terjadi multikoliniaritas. Nah, untuk itu diatasi dengan menggunakan regresi polinom. Bentuknya seperti ini. Ya, ini contoh yang sangat sederhana untuk regresi polinom ordo 2 dengan satu variabel prediktor. Ya, jadi alasan penggunaan ini yang pertama karena ada korelasi kuat antara X dengan X kuadrat, ini yang data pengamatan ya ini ya. Yang kedua, dengan dinyatakan dalam bentuk variabel simpangan rata-rata, maka multikoliniaritasnya sudah bisa teratasi. Ya, bisa teratasi. Nah, ini ya tujuan utama. Nah, untuk seterusnya regresi polinom ordo 2 dengan satu variabel prediktor, ya. Ini ordo 2 itu artinya pangkat X tertinggi adalah 2. Satu variabel prediktor, variabel X-nya itu hanya ada satu, yaitu X. Ya kan, hanya ada X. Di sini X, di sini ada X kuadrat. Ingat, ini X-nya X kecil. Nah, khususnya kalau pengaruh kuadratik, maka parameternya saya beri nama beta 11. Sehingga bukan beta 2 ya, beta 11. Ini berarti apa? Koefisien dari X kecil I kuadrat. Ini namanya parameter pengaruh kuadratik, ini parameter pengaruh linier. Ya, pengaruh linier. Nah, beta 0 interceptnya. Sehingga untuk seterusnya, model regresi polinom itu simbol parameternya saya menggunakan lambang seperti ini. Beta 0, beta 1, beta 11. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada suku interaksi antara X1, X2 namanya jadi beta 12. Begitu, menyesuaikan nama variabel prediktornya. Nah, model ini kalau kita duga, maka kita dapatkan ekspektasi Y. Ini yang dikenal dengan model dugaan dari model regresi 3.1b. Ini kalau saya ekspektasi, maka ini diekspektasi tetap, karena ini beta dianggap tetap, ya, beta 0, beta 1, beta 11, X-nya juga dianggap tetap, baik XI maupun XI kuadrat. Sehingga ekspektasi dari suatu tetapan sama dengan tetapan itu sendiri. Plus ekspektasi dari epsilon, karena epsilon itu galat, ekspektasinya pasti 0. Ya. Asumsi galat itu rata-ratanya 0, ya kan? Sehingga modelnya kalau ditulis seperti ini. Nah, ini di regresi terapan yang sudah kita bahas minggu lalu, ini yang dikenal dengan fungsi respon. Ya, fungsi respon atau model pendugaan fungsi regresi. Ini belum bisa dihitung.
Kenapa? Karena beta 0, beta 1, beta 11 belum diestimasi. Nah, kalau kita ingin mengestimasi, berarti ini saya kasih topi di atasnya ini. Nah, ini namanya penduga fungsi respon. Kalau ini saya kasih topi di atas gini, maka ini berubah jadi beta 0 topi, beta 1 topi, beta 11 topi, gitu ya. Lambang ini seterusnya kalau dikasih topi di atas, saya kasih lambang YI, topi. Ya. Jadi YI topi itu sebenarnya penduga rata-rata respon. Ya, gitu ya, penduga rata-rata respon. Ingat di sini beta 0 melambangkan rata-rata respon ketika X-nya sebesar 0. Nah, jadi kalau XI-nya ini sebesar 0, itu berarti apa? X-nya sama dengan X bar. You know. Kalau X sama dengan X bar kan berarti X dikurangi X bar sama dengan 0. Itu namanya X kecil. Ya, ya. Akibat dari ini, maka X sama dengan X bar. Nah, ketika kita menduga fungsi ini, di mana XI-nya ini saya setting 0, maka ini hilang, ini juga hilang, tinggal beta 0 kan. Nah, beta 0 itu diperoleh dengan apa? Menggantikan XI-nya sebesar 0. Itu maksudnya penjelasan koefisien regresi beta 0. Gitu ya. Nah, kalau beta 1 ini adalah pengaruh linier. Nah, ya, yang saya bilang tadi pengaruh linier. Beta 1 pengaruh kuadratik. Gitu ya. Nah, fungsi respon polinom ordo 2. Nah, ini persamaan 3.2 tadi. Mempunyai dua kegunaan pokok. Yaitu yang pertama, jika fungsi respon sebenarnya memang suatu polinom ordo 2 yang memuat komponen pengaruh linear dan kuadratik. Nah, ini ya. Jadi mengandung dua kegunaan pokok. Yang pertama, jika fungsi respon sebenarnya itu memang berbentuk polinom ordo 2, jadi memuat suku linear dan kuadratik. Yang kedua, jika fungsi responnya sebenarnya tidak diketahui atau rumit, ya, tidak diketahui bentuknya, namun suatu polinom ordo 2 merupakan suatu hampiran yang baik bagi fungsi yang sebenarnya. Jadi gini, kalau kita punya plot antara X dengan Y, ya, kalau plot itu kan ketemu bentuknya lengkung gini. Oh, ini kok cenderung kuadratik ya, maka lebih pas didekati dengan polinom ordo 2 dengan satu variabel prediktor. Kalau memang bentuknya ada naik sampai mencapai puncak, membelok, turun, naik lagi. Nah, ini cocoknya didekati dengan polinom ordo 3. Nah, seperti ini jadinya. Ini polinom ordo 3. Jadi tergantung plot awalnya. Kalau hanya seperti parabola begini, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, maka paling pas didekati dengan regresi polinom ordo 2. Dengan satu variabel prediktor. Nah, seandainya ada nilai maksimum, ada nilai belok, ada nilai minimum, itu lebih cocok didekati dengan regresi polinom ordo 3. Seperti ini bentuknya ya. Jadi ini ada pengaruh linier, ada pengaruh kuadratik, ada pengaruh kubik. Beta 111. Ya. Jadi penamaannya seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Sebenarnya ya sama dengan itu. Cuma ini menggantikan suku X kuadrat. Jadi berhubungan dengan X kuadrat. Kalau ini berhubungan dengan X pangkat 3. Jadi lebih kelihatan pengaruh kuadratik dan pengaruh kubiknya itu ya. Nah, kalau ini diekspektasi namanya fungsi responnya ya. Fungsi respon ordo 3 dengan satu variabel prediktor ya. Ya ini ya. Nah, untuk regresi polinom dengan pangkat lebih tinggi, misalkan aja derajat 4, itu sebenarnya sudah nggak efektif. Bisa aja didekati dengan derajat 2 maupun 3. Jadi maksimal regresi polinom itu paling banter itu derajat 3 atau ordo 3. Karena kalau sudah ordo 4 itu nanti kembalinya mirip ordo 2. Nah, kalau ordo 5 itu kembali ke ordo 3, sudah terwakili di ordo 2 dan 3. Nah, jadi nggak efektif kalau derajatnya lebih terlalu tinggi ya. Nah, jarang digunakan makanya derajat yang lebih tinggi ya. Kenapa? Karena penafsiran koefisiennya menjadi tidak umum ya. Pengaruh
pangkat 4 ya, X pangkat 4 terhadap Y loh, kan nggak umum jadi ya. Nah, pengaruh kubik loh, kan masuk umum, pengaruh kuadratik, nah umum dikenal kan itu ya. Nah, itu ya, itu maksudnya. Nah, sekarang model regresi ordo 2 dengan 2 variabel prediktor. Bentuknya seperti ini. Jadi variabel prediktornya di sini ada X1, ada X2. Berarti kan variabel prediktornya semuanya menggunakan huruf kecil ya. Huruf kecil. Jadi kalau ada X1, maka ada X1 kuadrat. Kalau ada X2, maka ada X2 kuadrat. Kemudian ada interaksi antara X1, X2. Nah, ini namanya regresi ordo 2 dengan 2 variabel prediktor. Gitu ya. Perhatikan di sini X kecil 1, X besar 1, min X bar 1. X kecil 2, X besar 2, min X bar 2. Kalau dicari fungsi responnya berarti galatnya hilang. Ya. Jadi tinggal ini aja. Ya, jadi sini apa? Ada pengaruh linier X1, pengaruh linier X2, pengaruh kuadratik untuk X1, pengaruh kuadratik untuk X2, dan pengaruh interaksi antara X1 dan X2 terhadap rata-rata respon. Gitu ya. Itu. Nah, ini contoh ilustrasi saja. Misalkan saya punya model regresi, setelah diduga hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh ilustrasi. Ini apa ini? Regresi polinom ordo 2. Tidak ada pengaruh linier X1 maupun pengaruh linier X2. Jadi yang ada itu hanya pengaruh kuadratik X1 dan X2 serta pengaruh interaksi. Nah, kalau kita ingin menggambarkan kurva konturnya, di mana rata-ratanya yaitu sebesar 1740, ini akan dicapai bila X1-nya 0, X2-nya 0. Ya kan? Berarti kalau saya gambarkan, ini berarti di dimensi 3. Ada sumbu X1, ada sumbu X2, ada ketinggian. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ini sumbu X1, ini sumbu X2, ini ketinggiannya adalah ekspektasi Y. Ya. Dimensi 3 kan? Kalau kita amati dari atas, itu namanya kurva kontur. Ketika X1, 0, X2, 0 berarti pusatnya kan. Tingginya 1740. Nah, jadi mulai dari situ. Nah, nanti X1, X2-nya berkembang, membesar, maka punya ketinggian lagi. Nah, membentuk kurva ini. Jadi kurva ini bisa digambar kalau diamati dari atas. Namanya kurva kontur. Seperti gini, bayangannya gini. Gunung. Gunung itu kalau Anda amati dari atas, bentuknya seperti apa? Ya, misalkan ya, gunung itu misalkan bentuknya ya begini. Lain namanya konturnya. Nah, ya contoh gampangannya ini, Jawa Timur ini. Peta konturnya apa? Ya seperti peta Jawa itu. Itu kontur dilihat dari atas. Nah, kenyataannya kan nggak datar. Membentuk apa? Bangun gitu kan, bangun ruang kan, ya seperti itu. Jadi nanti ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini bentuknya apa? Elip. Elip. Nah, gitu ya. Ini juga. Nah, karena ada suku X1, X2 namanya irisan kerucut. Nah, ini bisa digambar kalau kita menggunakan bantuan Maple. Maple ya. Nanti silakan tanya orang matematika itu akan lebih paham cara menggunakan Maple. Gambar-gambar kurva ini. Itu pun terbatas hanya dimensinya 3 maksimal ya, gitu ya. Nah, ini digambar di dimensi 2. Ini kalau pakai Maple bisa nih kelihatan nanti kurva konturnya. Nah, dengan ketinggian naik otomatis, gitu. Ada naik, ada turun tergantung ini ya. Pada kontur ini. Jadi ketinggian ini dicapai pada kontur ini. Ketinggian ini dicapai pada kontur ini. Nah, lihat gambarnya berubah-ubah. Nah, ini konstantanya 27, ini di 3. Ya, begitu ya. Nah, caranya mendapatkan kontur ini dari mana? Ya gampang. Rata-rata Y-nya Anda ganti 1737. Ini saya ganti 1337 sama dengan ini kan. Berarti kalau ini saya pindah ke kiri kan jadi plus. Ketemu 4X1 kuadrat plus 3X2 kuadrat
plus 3x1 x2 sama dengan 1740 dikurangi 1737, nanti hasilnya 3. Ini kontur yang pertama. Kalau saya ketinggiannya minta 1713, nah ini kan rata-ratanya itu, maka berarti ini pindah ke kiri, ini konstantannya jadi 1740 dikurangi 1713, ketemu 27. Ini membentuk lagi kontur. Ya, grafiknya kan mirip, kalau ini katakan ini elip aja ya gampangnya. Elip itu kan gampangnya gini. Nah, ini punya sumbu utama ya, sumbu panjang sama sumbu pendek. Nah, ini agak membesar mungkin. Nah, begini. Nah, ya tak? Sumbu pendeknya agak membesar, sumbu panjangnya agak membesar. Begitulah gampangnya. Ini kalau digerakkan rapat sekali, maka gambar konturnya juga merapat. Nah, maka akan nampak seperti jaring-jaring begini. Ya. Gitu ya. Itu namanya kurva kontur. Ya. Nah, sekarang model regresi ordo 2 dengan 3 variabel prediktor loh. Berarti ada X1, X2, X3, pengaruh linier, ada pengaruh kuadratik. Nah, karena ordo 2, pengaruhnya hanya kuadratik. Ada interaksi. Interaksinya ini jadi ada interaksi X1 dengan X2, X1 dengan X3, X2 dengan X3. Ya, itu. Interaksinya jadi seperti itu. Jadi modelnya itu kalau dituliskan seperti ini jadinya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 11 ini yang berhubungan dengan X1 kuadrat, beta 22 berhubungan dengan X2 kuadrat, beta 33 berhubungan dengan X3 kuadrat. Ingat, variabel prediktornya 3. Interaksi, ya kan? Kalau kita pakai simbol seperti ini, ngikuti nama variabel kan jadi gampang ingatnya. Beta 13 apa? Pengaruh interaksi antara X1 dan X3. Beta 23, pengaruh interaksi antara X2 dan X3. Gitu ya. Gitu saudara. Nah ini nanti bisa diperagakan. Regresi polinom ordo 2 dengan 3 variabel prediktor. Kalau ini rata-ratanya atau fungsi responnya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengestimasi model regresi polinom secara umum itu sama persis dengan ketika kita mengestimasi model regresi linear berganda. Cuma yang membedakan di sini parameternya diberi simbol lain. Nah, nanti kalau kita masukkan di model regresi linear berganda ya dalam notasi matrik, bentuknya enggak berubah. Y tebal sama dengan X tebal dikalikan beta tebal plus epsilon tebal. Apa isinya Y tebal? Ya Y1, Y2 sampai Yn, gitu kan? Apa isinya X? Nah, hati-hati, X itu matrik rancangan. Kolom pertama nanti adalah 1, karena ini berhubungan dengan intercept. Jadi 1 sebanyak N juga. Kolom kedua itu isinya adalah ini, XI1. Jadi X11, X21 sampai Xn1. Kolom ketiga isinya XI2. X12, X22 sampai Xn2. Kolom keempat isinya XI3, nanti jadi kolom kelima, kolom ke-6, kolom ke-7, kolom ke-8, kolom ke-9, kolom ke-10. Berarti kalau kita cek matrik rancangan X itu ukurannya N kali 10. Bayangkan itu, N kali 10. Kalau diamati 30 kali berarti matrik X ukurannya 30 kali 10. Nah, besar sekali. Ya. Nah, kan kita sudah punya cara untuk menduga. Ya, rumusnya nggak berubah. Beta topi sama dengan inverse transpose X dikali transpose XY. Nah, gitu kan? Tidak berubah beta topinya. Cuma isinya X yang berubah. Y-nya tidak berubah. Ya, gitu. Jadi ini ingat hurufnya pakai X kecil ya. Variabel simpangan rata-rata namanya ini. Ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu, sama ya. Nanti di sini akan kita uji. Setelah kita coba, misalkan nih ya, contohnya ini namanya apa ini? Model regresi polinom ordo berapa ini? 3 dengan 1 variabel prediktor. Ya, hanya ada X kan ini. Nah, tapi didekati dengan polinom ordo 3. Nanti kita bisa menguji apakah pengaruh kuadratik dan pengaruh kubik dapat dibuang dari model. Nah, nanti kita nguji ini. Nah,
Bisa juga kita menguji apakah pengaruh kuadrat kubik bisa dibuang dari model, berarti menguji ini. Ya, pakai uji subvektor beta. Gitu ya. Yang sudah kita bahas pakai apa? Jumlah kuadrat ekstra itu. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menguji apakah ini bisa dihilangkan dari model. Nah, apakah dua-duanya ini bisa dihilangkan dari model, bisa menguji seperti itu. Ya. Ya, prinsipnya ya di bab 1 sama bab 2 itu, ya bab 1 mulai dari regresi linear berganda dan inferensi. Kuncinya ada di situ sudah. Ya, nanti kalau Anda belajar regresi non parametrik, ya intinya menggunakan ilmu ini juga sama. Cuma X-nya nanti isinya beda. Itu aja bedanya. Didekati dengan ada yang pakai spline, ada polinomial lokal, ada yang pakai kernel. Hanya beda di X-nya aja. Nah, sekarang contoh 1. Ya, contoh 1. Ini saya jelaskan dulu ceritanya ya di contoh 1 ini. Ini adalah data volume penjualan kopi di suatu kafe. Nah, ada 14 kafe yang dijadikan penelitian, rancangan penelitian. Kafe yang pertama tidak ada dispensernya. Kafe kedua juga tidak ada dispenser. Ternyata hasil penjualan kopi sekian. Mungkin dalam 1000 galon. Ya. Nah. Kemudian kafe ketiga dan keempat ada 1 dispenser. Hasil penjualan kopi begini. Kafe kelima 6 ada 2 dispenser. Hasil penjualannya ini. Nah, jadi berulang ya. Ini ya. Nah, kafe ke-7 dan 8 punya 3 dispenser. Nah, kan kita mungkin berpikirnya agak gerusa-gerusu itu mungkin gini. Berarti makin banyak dispenser, volume penjualan pasti makin meningkat ya. Belum tentu. Belum tentu itu. Tahunya nanti setelah kita analisis. Makin banyak dispenser, maka kafe kita ini akan dipenuhi dispenser sehingga pelanggan jadi kurang kurang merasa nyaman karena banyak dispenser sehingga tempat untuk mangkalnya jadi menyempit. Nah, membuat nggak nyaman pelanggan. Nah, jadi bisa mengurangi volume penjualan itu. Nah, jadi nggak jaminan makin banyak dispenser, volume penjualan makin naik, belum tentu. Nah, itu hasil analisisnya itu ya. Nah, ini permasalahannya seperti ini. Seorang staf analisis di sebuah perusahaan yang membuka kafe di berbagai kota ingin menyelidiki hubungan antara banyaknya dispenser kopi ya, dalam sebuah kafe itu dengan volume penjualan kopi. 14 kafe diamati. Ya, dalam hal volume bisnis, jenis pelanggan, dan lokasi telah dipilih pada percobaan ini. Banyaknya dispenser kopi yang ditempatkan dalam kafe-kafe ini bervariasi mulai dari 0 sampai 6. Dan penentuannya pada setiap kafe dilakukan secara acak. Ya, dilakukan acak ya. Hasil studi eksperimen disajikan dalam tabel 3.1. Nah, ya. Tabel 3.1 tadi. Ya, ini hasil penjualan dalam ratusan galon ya. Nah, estimasinya analis ingin menduga bahwa hubungan antara volume penjualan kopi dengan banyaknya dispenser adalah kuadratik. Ya, dalam apa? Sisi pengamatan. Nah, dia kenapa analis kok menggunakan kuadratik? Jangan-jangan insting dia itu benar. Makin banyak dispenser membuat apa? Kafe ini menjadi penuh dengan dispenser. Sehingga apa? Pelanggan menjadi nggak longgar untuk berlangganan di kafe itu. Jadi merasa terganggu ya, membuat nggak kerasan jadinya, begitu. Nah, sehingga dia dekati dengan kuadratik. Apakah insting analis tadi itu bagus ya? Kita lihat. Setelah kita dekati dengan regresi polinom ordo 2, ya, dengan 1 variabel prediktor, maka Y-nya dikumpulkan membentuk vektor, ya kan? X-nya ini kan? X-nya jadi seperti ini. Ingat, variabelnya ini dinyatakan dalam X kecil, variabel simpangan rata-rata.
Jadi ini kalau saya rata-rata X-nya ini nanti ketemu 3. Dijumlah semua dibagi 14 ketemu 3. Berarti nanti yang nilai 0 berubah jadi min 3. Nah, ya kan? Nilainya 1 berubah jadi min 2. Yang 2 berubah jadi min 1, 3 berubah jadi 0. Nah, sehingga kita peroleh data seperti ini. Ini saya pangkas plus titik 3 dan seterusnya. Nah ini kalau saya kuadratkan jadi 9. Ya kan? Ini dikuadratkan jadi 4. Itu yang ini. Ya, ini datanya ini. Jadi kolom pertama isinya 1, ya kan? Kolom kedua isinya ini X kecil 1, X kecil I. Ya. Kolom yang ketiga isinya X kecil I kuadrat. Ini. Kalau sudah, baru kita bisa mengestimasi. Ya, kan nggak berubah kan rumusnya? Tetap. Lihat, korelasi antara X dengan X kuadrat itu ternyata 96,1%. Dan ini apa? Sangat signifikan kan? Korelasinya tinggi. Ini menggambarkan apa? Ada multikolinialitas yang serius. Nah, untuk itu diatasi dengan regresi polinom tadi. Nah, itu alasannya. Dengan regresi polinom, maka multikolinialitasnya antara X kecil I dengan X kecil I kuadrat ini sudah mengecil. Bisa di bawah 50%. Nah, drastis turunnya. Ya. Itu tujuannya regresi polinom. Ya. Oke, ini adalah estimasi parameternya. Kalau ini kita nyatakan dalam regresi polinom, maka hasilnya seperti ini. Nah, ya, ini adalah penduga dari fungsi responnya. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita duga, maka saya dapatkan galatnya kan. Di mana galatnya? Selisih antara YI dengan ekspektasi YI. Selisih antara respon dengan penduga respon, itu namanya galat. Ternyata galatnya ini kalau saya plot terhadap nilai dugaannya, ya, nilai dugaannya tadi ya ini. Nah, ini nilai dugaan atau fit-nya. Gambarnya menyebar di sekitar 0. Ini namanya menyebar di sekitar 0. Lihat, ini adalah 0. Kalau saya tarik mendatar, berarti dia menyebar di sekitar 0. Tidak berpola. Berarti apa? Benar-benar galatnya memenuhi asumsi dasar atau asumsi klasik. Nah, menyebar di sekitar 0. Kalau kita plot galatnya terhadap X, X-nya tadi adalah X kecil, gitu, ternyata nilainya juga menyebar di sekitar 0. Dan gambarnya mirip. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa asumsi galat sudah dipenuhi. Ini pasti rata-ratanya mendekati 0 ini. Rata-rata galat. Ya. Plotnya sudah memenuhi. Kalau Anda plot misalkan membentuk tren naik, lah ini berarti sudah melanggar asumsi galat. Nah, berarti apa? Galatnya berpola. Berarti terkena kasus autokorelasi dan heteroskedasisitas. Bisa jadi begitu. Nah, ini enggak berpola kan? Nah, jadi sudah sesuai nih. Ya. Ini hasil analis tadi. Ya. Kemudian kita lakukan uji kesesuaian. Apakah model polinom ordo 2 ini sudah layak atau sudah cocok? Maka kita uji menggunakan galat murni. Nah, ini hasil pengujiannya. Saya menggunakan Minitab. Ya. Yang dibaca itu adalah F yang ada di sini, 2,33. F ini diperoleh dari apa? Rata-rata kuadrat ketidakpasan model, lack of it, dibagi rata-rata kuadrat galat murni. Ya, dari 97 dibagi 42. Hasilnya sekitar 2,33. P-value-nya lebih besar dari 5%, berarti terima 0 kan? Kalau terima 0 berarti yang dipakai adalah ini. Jadi apa? Model polinom ordo 2 sudah sesuai. Ya. Sudah sesuai dengan data tadi ya. Atau datanya memenuhi model regresi polinom ordo 2 gitu. Ini dari uji fungsi responnya tadi. Nah, ini penghitungannya seperti ini. Ya. Ingat, Y bar 1 ini berhubungan dengan rata-rata Y untuk X sama dengan min 3. Ingat, X-nya nanti terpecah menjadi berapa? 7 kan? Ya, data 14 pengamatan tadi. Nah, ini 14 pengamatan. X yang benar-benar berbeda ada 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kan? Nah, berarti C-nya 7.
Ya, C-nya 7 dalam hal ini. Ya. Nah, ini adalah Y bar 1 diperoleh dari ketika X kecilnya berapa? Min 3. Nah, jadi 503,25 itu diperoleh dari mana? Dari mana? Dari sini. Nah, ya. Jadi nolnya kan berubah jadi berapa? Min 3 kan? Min 3, min 3. Ini dijumlah, kan ada dua pengamatan, berulang. Karena X-nya berulang 2 kali, jadi Y-nya berulang. Ini ditambah, dibagi 2. 508,1 ditambah 498,4 dibagi 2, itu namanya Y bar 1. Yang Y bar 2 itu yang ini. Nah, 568,2 ditambah 577,3 dibagi 2. Ini namanya Y bar 2, Y bar 3, Y bar 4, Y bar 5, Y bar 6, Y bar 7. Nah, nanti akan dipakai untuk menghitung galat murni. Ya, seperti ini. Nah, ini ada plus titik 3 dan seterusnya. Ketemu 292, di mana C-nya 7, banyaknya taraf X yang berbeda. Dari sini saya dapatkan jumlah kuadrat galat murni. Ya, dengan derajat bebasnya N kurangi C kan. 14 kurangi 7 berarti 7. Sehingga dapat kuadrat tengah galat murni. JKGM dibagi derajat bebasnya 7. Nah, ini namanya KTGM, kuadrat tengah galat murni. Nah, untuk jumlah kuadrat ketidakpasan model itu diperoleh dari JKG dikurangi JKGM. JKG-nya 679 diperoleh dari hasil ANAFA tadi. Nah, ini. Nah, ini residual ya. SS lah ini. 679. Ini namanya JKG. JKG. Ya. Nah, jadi JKG-nya 679 dikurangi 292 ketemu 387. Ya. Derajat bebasnya apa? C kurangi P. C-nya tadi 7, P itu banyaknya parameter yang terlibat dalam model regresi kan 3 tadi. Berarti C min P-nya 4. Ya. Kalau begitu, kuadrat tengah ketidakpasan model JKKM dibagi 4. Ketemu 96,8. Baru dapat F hitung. Kuadrat tengah ketidakpasan model dibagi kuadrat tengah galat murni. Ketemu 2,32. Nah ini penghitungan tadi dari sini. Yang tercantum di tabel ini, itu asalnya sebenarnya dari penghitungan ini nih. Nah, ternyata apa? Daerah kritisnya apa? F lebih besar F alfa, yaitu alfanya 5%. Derajat bebas pembilangnya berapa? Derajat bebas pembilangnya. Nah, ini 4. Derajat bebas penyebutnya 7. Kan nilai F ini itu diperoleh dari 97 bagi 42. Bersesuaian dengan derajat bebas 4 dan 7. Ya, gitu ya. Jadi ini diperoleh dari F 5%, derajat bebas pembilang 4, penyebut 7, ketemu 4,12. Tinggal buka tabel statistik. Ya. Nah, ternyata nilai ini masuk daerah kritis apa tidak? Tidak masuk daerah kritis, berarti keputusannya menerima 0. Ya. Karena daerah kritisnya itu F lebih besar 4,12. Sementara F hitungnya hanya 2,32. Jadi di luar daerah kritis. Berarti masuk daerah terang, berarti H0 diterima. Kalau begitu, model regresi polinom ordo 2 sudah sesuai. Gitu ya. Nah, ini hasil analisnya tadi. Kalau sudah dilakukan uji secara individu sekarang. Hasil uji secara individu untuk pengaruh kuadratik, ternyata apa? Signifikan. Lihat ini, T-nya sangat besar, tapi besarnya negatif ya. Pokoknya kalau sudah di atas 2,5 atau di bawah min 2,5 itu sudah kecenderungan signifikan. Ini apalagi min 7, ini jelas berpengaruh ini. Faktor kuadratiknya berpengaruh. Berarti insting si analis tadi cocok. Makin banyak dispenser, ternyata tidak berpengaruh terhadap hasil volume penjualan, maka bisa menurunkan kan. Nah, ini menurut analis tadi.
Ternyata setelah diuji cocok. Ya. Jangan menggunakan alfa 5%, ujinya 2 arah, berarti kita pakai T alfa per 2 kan, 0,025. Nah, derajat bebasnya 11. Dari mana 11? N dikurangi P. N-nya tadi 14, P-nya 3. Kan ketemu 11. Nah, dari N-P ya. Lihat teorinya waktu kita membahas inferensi. Ternyata T tabelnya ketemu 2,201. Berarti daerah kritisnya H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih dari 2,201. Nah, ini kalau saya nilai mutlak, ternyata jelas lebih dari ini kan. Ya kan? Kalau saya nilai mutlak, kan ketemu 7, kan? Lebih dari 2,201, berarti memenuhi daerah kritis. Ini berarti apa? Keputusannya menolak H0. Kalau menolak H0 berarti menggunakan H1. Berarti apa? Pengaruh kuadratik ada di dalam model itu. Ya. Jadi suku kuadratik harus dipertahankan karena berpengaruh ini, gitu ya. Nah, untuk suku linearnya otomatis juga berpengaruh. Lihat ini, lebih besar lagi 52, pasti signifikan ya. Dengan cara yang sama. Ya, menggunakan daerah kritis nilai mutlak T lebih dari 2,201. Memenuhi ya. Nah, sekarang kita akan menguji menggunakan pendugaan Bonferroni. Ya, berarti di sini yang diuji ada 2, pengaruh linear dan pengaruh kuadratik. Saya uji secara bersama menggunakan metode Bonferroni. Berarti G-nya di sini harus disetting 2. Karena yang kita uji ada 2 parameter, ya kan? G-nya 2. Bedanya apa? Kalau menggunakan pendugaan secara serempak atau secara bersama, kita menggunakan statistik B. Statistik B itu dihitung dari T alfa per 2G. Berarti kan saya cukup menggunakan alfa per 2G, nggak perlu pakai 1 minus. Ini menggunakan acuan textbook. Karena distribusi T yang digambarkan itu adalah sebelah kiri. Kalau tabel T yang saya berikan ke Anda itu adalah sebelah kanan. Maka dikomplemen kan. Nah, jadi dia pakai sebelah kiri, maka dia 1 minus. Kalau sudah sebelah kanan cukup T alfa per 2G gitu aja. Kalau alfanya 9, selang kepercayaan 90%, berarti alfanya 10%. 10% dibagi 2 kali 2, 4. Berarti 2,5%. Jadi Anda menggunakan T 2,5% atau 0,025. Ini nanti akan ketemu hasilnya 2,201 dengan derajat bebas 11. Sudah tinggal masukkan ke selangnya. 54,893 ini adalah nilai beta 1 topi plus minus B kali simpangan baku beta 1 topi. 1,05 ini simpangan baku beta 1 topi. Nah, cara ngitungnya dari mana? Nah, nanti ini sudah saya jelaskan di inferensi. Ya, di inferensi cara mendapatkan ini dari mana. Ya. Kalau melalui hasil ini, nah ini langsung kelihatan. Tabel koefisiennya ya. Oh, ini enggak. Tabel koefisiennya tidak saya cantumkan ya. Tidak saya cantumkan, jadi enggak kelihatan. Jadi ini dihitung dari apa? Varian dari beta topi itu. Dari varian beta topi nanti ketemu inverse transpose X kali X dikalikan KTG. Masih ingat? KTG atau MSE. Nah, varian beta 1 topi posisinya ada di elemen kedua. Elemen kedua dari matriks inverse transpose X kali X dikalikan KTG tadi. Nah, pilih elemen yang kedua, kemudian di akar, itu nanti nilainya 1,05. Nah, ya. Secara sama, kalau beta 11, selangnya adalah ini. Ini dari beta 11 topi tadi, hasil estimasi, plus minus B, ini simpangan baku beta 11 topi. Nah, ini posisinya di elemen yang ketiga. Karena matriks transpose X kali X itu ukurannya 3 kali 3. Ya, ukurannya 3 kali 3. Nah, ini kalau diselesaikan berarti batas bawahnya 54,893 minus
2,201 kali 1,05, nanti ketemu ini. Batas atasnya 54,893 plus 2,201 kali 1,05 ketemu ini. Nah, untuk beta 11 ini, batas bawahnya min 4,249 minus 2,201 kali ini, ketemu ini ya. Batas atasnya pakai yang plus, ketemu ini. Nah, ini selang kepercayaan Bonferroni untuk beta 1 dan beta 11 dengan kepercayaan 90%. Nah, koefisien determinasinya bisa langsung dihitung dari ANAVA-nya tadi, jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total. Nanti ketemu 99,6%. Gitu ya. 99,6%. Cukup tinggi. Berarti apa? Variabel X kuadrat dan X itu sudah bisa menjelaskan keragaman respon, yaitu volume penjualan kopi, sebesar 99,6%. Ya. Jadi sangat bagus model pendekatannya tadi. Ya. Nah, ini untuk menduga rata-rata responnya. Nah, ingat, X kecil tadi selisih X besar dengan X bar. H itu indeks pengamatan. Nah, gitu ya. Karena suatu hal, seorang analis sangat ingin mengetahui rata-rata respon untuk XH sebesar 3. Jadi dia ingin menduga rata-rata volume penjualan kopi kalau jumlah dispenser di kafe itu ada 3. Atau banyaknya dispenser di kafe itu ada 3. Dia ingin menduga rata-rata respon dengan menggunakan selang kepercayaan 98%. Itu ceritanya. Ini analis ingin seperti itu. Berapa sih selang kepercayaan 98% untuk rata-rata volume penjualan kopi apabila banyaknya dispenser di kafe itu ada 3 buah. Ya, antara berapa sampai berapa nanti selangnya. Itu yang dimasalahkan sama si analis tadi. Berarti dia harus menghitung apa? Menduga rata-rata respon ketika banyaknya dispenser 3. Kalau banyaknya dispenser 3 berarti X kecilnya jadi 0. X kecil hanya jadi 0 kan? 3 dikurangi 3. Kan X barnya 3. Kalau begitu X besar H, di mana X-nya tebal, itu membentuk vektor baris. Yang mana isinya 1 XH, XH kuadrat. Berhubung XH-nya ini 0, berarti XH-nya jadi 100. No, ya kan? XH-nya itu 100, tinggal dikalikan beta topi. Beta topi kan diperoleh tadi. Inverse transpose X kali X, transpose X kali Y. Tinggal baris dikali kolom, ternyata yang terpakai hanya interceptnya ya. Karena ini 0. Nah, 1 kali ini ditambah 0 kali itu, ditambah lagi 0 kali itu. Kan tinggal 1 kali ini aja. Nah, JH topinya 705,474. Variansi dari JH topi, lihat di inferensi, rumusnya adalah ini. Yaitu XH, ya, lihat JH topinya ini. Ini kalau dihitung variansinya, berarti ini XH, dikalikan varian beta topi, dikalikan transposnya XH. Nah, untuk tahu ini nanti di model linear kita bahas. Kita jelaskan di model linear. Anda hanya menggunakan. Varian beta topi sudah kita buktikan di teorema. Ya. Hasilnya adalah ini kan. Inverse transpose X kali X dikalikan KTG. KTG ini sama dengan MSE. Ya, MSE, mean square error. Sudah, atau kuadrat tengah galat. Ya. Nah ini langsung saya hitung ini. Transpose X kali X di inverse dikalikan KTG itu hasilnya ini. Nah, tinggal ngalikan dengan vektor baris 100 dan vektor kolomnya 100. Ini kalau dikalikan nanti ketemu ini. Nah, cara mengalikan ya baris dikali kolom dijumlah. Nah, nanti baris kedua kali kolom pertama dijumlah ketemu. Baris ketiga kali kolom pertama dijumlah lagi ketemu. Jadi hasilnya ini vektor kolom
Vektor baris kali vektor kolom kan jadi skalar. Nah, ketemu 10,291. Nah, dari sini kita hitung simpangan bakunya. Jadi simpangan baku dari YH topi itu akar dari varian YH topi. Ini kalau saya akar ketemu 3,208. Jangan lupa titik kritisnya T, alfanya berapa ini? 2%. Berarti alfa per 2, 1%. Nah, ini menggunakan T 1%, 0,01, derajat bebasnya N min P, 11. Selang kepercayaan, rata-rata respon kan pakai N min P. Ini baca di tabel dengan alfa 0,01, jangan lupa ya, 0,01. Derajat bebas 11, nanti ketemu 2,718. Silakan buka tabel. Anda semua sudah punya itu tabelnya. Di buku ajar statistika 1 maupun statistika 2 itu ada. Ya, gitu. Nah, saya langsung masuk ke rumus selang kepercayaan sekarang. Nah, ini rumusnya. Ya, intinya cuma ini. Penduga rata-rata respon ketika X hanya 3, ya kan? Tadi sudah dihitung. Simpangan baku sudah kita hitung juga. Titik kritisnya T alfa per 2 atau 1%, derajat bebas 11 sudah kita hitung. Nah, berarti batas bawahnya nanti 705, mestinya 705 koma ya, tepatnya itu koma tadi. Cuma inilah 705,474 harusnya ya. Ini saya bulatkan aja. Ya, minus 3,208 kali 2,718, nanti hasilnya ketemu ini. Batas atasnya 705 koma tadi, ya, koma berapa tadi, ya, ditambah 3,208 kali 2,718, ketemu 714,2. Ya, jadi ini harusnya 705,474 gitu ya, supaya lebih teliti hasilnya ya. Nah, inilah rata-rata volume penjualan kopi apabila di kafe itu mempunyai 3 buah dispenser. Dengan kepercayaan 98%, maka volume penjualan kopi terletak antara sekian ratus galon sampai sekian ratus galon. Gitu ya. Itu jawabannya. Nah, sekarang bagaimana kita mengembalikan fungsi regresinya dalam X? Nah, itu kalau saya tulis seperti ini. Ini namanya penduga rata-rata respon atau fungsi respon. Lambangnya saya singkat Y topi. Berarti apa? Masing-masing diduga kan, beta 0 aksen topi plus beta 1 aksen topi X plus beta 1 aksen topi X kuadrat. Perhatikan, variabelnya dinyatakan dalam variabel pengamatan yaitu X besar. Kalau yang ini tadi kita peroleh dalam variabel X kecil kan. Ingat, regresi polinom itu asalnya X kecil, X kecil X kuadrat. Jadi ada X kecil, di sini X kecil kuadrat. Sekarang kalau mengembalikan ke X, berarti parameternya saya bedakan pakai kode aksen sekarang. Kalau di regresi polinom, saya menggunakan lambang beta 0 topi, beta 1 topi, beta 1 topi. Ya kan? Kalau dinyatakan dalam X, pengamatan asal, maka pakai aksen. Itu untuk membedakan. Apa ada hubungannya? Jawabnya ada. Bagaimana hubungannya? Seperti ini. Ternyata beta 0 topi aksen itu ada hubungannya dengan beta 0 topi min beta 1 topi X bar plus beta 1 topi X bar kuadrat. Ini diperoleh dari estimasi regresi polinom tadi. Oh, ya kan? Ini kan dari regresi polinom. X barnya kita sudah tahu nilainya 3. 3 X barnya, ya kan? Beta 1 aksen topi, ya ini, itu ada hubungannya dengan beta 1 topi sama beta 1 topi. Ini hubungannya. Sedangkan beta 1 topi aksen itu ternyata persis sama dengan beta 1 topi. Ini yang hasil dari regresi polinom tadi tinggal dipakai aja. Nah, sehingga kalau dinyatakan dalam X hasilnya seperti ini.
Ini dinyatakan dalam X ya. Ya, jadi 502,554 plus 80,387X, X-nya sudah X besar sekarang, min 4,249 kali X kuadrat. Mungkin ada yang bertanya, ini dari mana rumus ini? Beta 0 topi aksen kok sama dengan ini? Beta 1 topi aksen kok sama dengan ini, dari mana ini? Nah, ini saya jelaskan di sini. Saya kasih catatan tambahan. Awalnya kan regresi polinom. Seperti ini kan regresi polinom. Nah, ini namanya regresi polinom ordo 2. Dengan satu variabel prediktor. Kita ganti. X kecil itu kan selisih X besar dengan X bar. Namanya variabel simpangan rata-rata. Kita ganti X kecilnya itu ini. Ya kan? Nah, sudah. Nah, ini langsung proses aljabar biasa ini. Coba perhatikan. Beta 0 topi tetap saya tulis. Ini kalau saya kalikan, beta 1 topi dikali min X bar. Maka bisa saya tulis begini. Min beta 1 topi X bar. Ya kan? Ini kalau saya kuadratkan, saya ambil suku yang ini kan jadi plus X bar kuadrat ya. Plus X bar kuadrat dikalikan beta 1 topi, kan jadi beta 1 topi X bar kuadrat. Nah, ini saya langsung. Nah, kalau Anda satu-satu dulu silakan. Beta 1 topi kali X boleh. Beta 1 topi kali min X bar tulis dulu. Ini juga boleh. Tak lompati satu baris saja langsung ke sini. Nah, kemudian suku X. Nah, beta 1 topi kali X. Nah, ini ada kan? Beta 1 topi kali X. Nah, ada lagi suku X-nya, ternyata ada di sini. Ini kan sama aja 2 dikalikan X dikalikan min X bar. Kemudian dikali beta 1 topi. Kalau saya keluarkan X-nya jadi min 2 beta 1 topi X bar. Kalikan X. Nah, itu diperoleh dari sini. Dengan mengambil 2 kali X dikali min X bar. Kemudian kali beta 1 topi. Itu kan sama aja dengan ini. Min 2 beta 1 topi X bar kali X. Nah, saya gabung dengan X yang ada di sini. Maka jadi kurung buka kan. Beta 1 topi min 2 beta 1 topi X bar kurung tutup X. Nah, tinggal terakhir plus. Ini kalau saya kuadratkan kan jadi X kuadrat. X kuadrat dikali beta 1 topi. Nah, sudah selesai. Ini tuh merupakan uraian dari ini semua, cuma saya lompati satu baris. Jadi ini. Kalau belum yakin ya uraikan dulu satu-satu. Ini kalau dikuadratkan kan jadi X kuadrat min 2 kali X bar kali X plus X bar kuadrat. Setelah itu kalikan ini, baru kumpulkan seperti ini. Nah, seterusnya ini saya ganti lambangnya dengan beta 0 aksen topi. Nah, beta 0 aksen topi. Yang ini saya ganti dengan beta 1 topi aksen. Nah, ini ya. Yang ini saya ganti beta 1 topi aksen. Nah, kan sudah terbukti ini. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Jadi kalau mengembalikan ke model asalnya, yaitu dalam bentuk variabel X besar, bukan variabel simpangan rata-rata ya. Ya caranya ya dari sini aja uraikan. X kecilnya diganti ini. Nah ini uraikan, nanti akan otomatis ketemu ini. Ketemu ini nanti ya. Nah, seperti itu cara mengembalikannya. Ini hasilnya. Ya, nilai dugaan dan galat untuk fungsi regresi dalam variabel X persis sama dengan fungsi regresi dalam variabel simpangan X. Ya kan? Alasan digunakan model 32 tadi untuk menghindari kesulitan penghitungan akibat multikolineritas antara X dan X besar dan X kuadrat. Ya, jadi antara X dan X kuadrat ini korelasinya tinggi. Nah, sehingga diatasi dengan regresi polinom. Nah, coba saya peragakan dengan Minitab. Benar enggak X dengan X kuadrat itu tinggi? Datanya adalah, nah, ya, sampai persamaan 21. Datanya tadi sudah saya simpan. Nah, ini kan data dispenser tadi ya, volume penjualan kopi. Ini sudah saya simpan. Nah, ini datanya. Lambangnya saya ganti nama set.
Nah, ini saya ganti nama set. Kenapa? Karena ini saya menggunakan X kecil. Kalau ini saya pakai X besar, nanti nggak mau dia nulis X kecil. Coba ya. Ini kalau saya ganti X besar, misalkan data aslinya kan gini. Nanti saya nulis X kecil nggak bisa. Nggak mau dia. Nah, dengan alasan itu, maka ini saya ganti dengan set. Nah, ini saya ganti nama set. Nah, jadi seolah-olah datanya itu pasangan set dengan Y. Ini Y-nya ya. Ini volume penjualan kopi. Ini di 14 kafe tadi. Kita lihat. Data set, kemudian saya kuadratkan setnya. Setnya saya kuadratkan. Ya, coba lihat. Let set sama dengan set pangkat 2. Nah, ini ya. Set sama dengan set kuadrat. Oh, enggak mau. Enggak mau ya. Biasanya mau. Coba tak ganti nama C3 aja ya. C3 sama dengan apa? C1 pangkat 2. Kan gini kan? C1 pangkat 2. Ini. Nah, ini kan. Coba kita korelasikan antara X besar dengan X besar kuadrat. Ya. Nama X-nya cuma di sini saya ganti set. Ya. Jadi start, basic, statistik, pilih korelasi antara set dengan set kuadrat. Ini pakai p-value. Lihat, korelasinya 96%. Jelas sangat signifikan. Nah, ini yang mengakibatkan multikolineritas terjadi. Nah, ditandai dengan apa? VIF-nya, varian inflation factor. Ya, coba kalau saya paksa meregresikan ya, antara respon Y dengan prediktornya set dan set kuadrat,